Ya, hello, selamat malam teman-teman dari Inter Indobis. Hai, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah ya, akhirnya hari ini kita bisa ketemu lagi setelah ada beberapa minggu kita nggak ketemu di live Instagram di Inter Indobis ini ya. Kamu tahu kan Inter Indobis ini adalah satu wadah yang memberikan banyak sekali informasi dan juga menjadi jembatan atau fasilitasi bagi para pelaku UMKM dan IKM di Indonesia ya. Sering banget ngadain live Instagram ya mengenai bincang bisnis bersama dengan para expertnya, para ahlinya, juga bersama dengan teman-teman UKM, startup, dan yang malam ini sangat spesial karena apa? Karena hari ini kita akan ngobrol seputar soft launching program dari Indonesian Mart untuk wilayah Asia Pasifik dan Timur Tengah. Apa itu? Nah, nanti akan kita bahas bersama dengan Ibu Eni Kwan. Beliau adalah founder dari Indonesian Mart dan juga koordinator dari Asia Pasifik, wilayah Asia Pasifik, dan juga bersama dengan Ibu Amalia Abdullah. Beliau juga pihak dari Indonesian Mart yang merupakan perwakilan dari Timur Tengah, nantinya akan ada koordinator di sana. Seperti apa sih produk-produk UMKM atau UMKM atau IKM yang bisa ekspor nantinya ya melalui Indonesian Mart ini, dan harus bagaimana sih produknya, bagaimana caranya. Nah, kita akan bahas bersama nih ya. Untuk pertamanya nanti kita akan berdiskusi bersama dengan Ibu Eni Kwan. Oke. Nah, sepertinya beliaunya sudah hadir dan akan kita invite. Oke. Ya, Halo, hello, selamat malam Cici. malam. Hai Cici, apa kabarnya di sana? Kabar baik sekali. Kabar baik. Aduh, gimana Malaysia? Is it okay? Oke. Sehat-sehat ya, Ci ya. Cici karena domisilinya ada di negeri jiran nih ya. Iya, di Kuala Lumpur. Oh, di Kuala Lumpur ya. Oke, Ci, malam hari ini kan kita mau ngobrol nih ya seputar Indonesian Mart, dan Simbok tuh juga penasaran banget, tentunya bukan hanya Simbok sih, tapi teman-teman lainnya juga ya. Penasaran banget sebenarnya apa sih itu Indonesian Mart, dan ini kan malam hari ini spesial karena kita soft launching program ya dari Indonesian Mart untuk wilayah Asia Pasifik dan Timur Tengah. Betul ya, Ci ya? Benar, betul banget. Nah, oke. Langsung aja deh ya, karena ini pasti akan menjadi pembahasan yang seru banget ya. Udah pada nanya kan pasti apa sih itu Indonesian Mart dan harus gimana. Oke, Ci, sebenarnya apa sih itu Indonesian Mart, Ci? Oke, Indonesia Mart itu adalah sebuah platform marketplace Mm-mm, yang akan kita launching offline dan online. Dan itu sebenarnya adalah produk dari Indobis ke internasional, yaitu komunitas yang kita bangun mm-mm. itu adalah sebuah platform untuk pelaku UKM dan IKM di Indonesia untuk go internasional. Oke, jadi ini adalah satu wadah ya, satu wadah yang memfasilitasi nantinya untuk produk-produk UKM dan Mm-mm. produk IKM ya, Ci ya, untuk Ya, bisa ekspor gitu ya. ya benar. Oke, sebenarnya kalau dari visi atau misinya sendiri dari Indonesian Mart ini apa sih, Ci? Visi dan misi. Oke. Kalau visi dan misi langsung saya jadiin satu ya. Mm-mm. Banyak ya dari awalnya kita lihat itu sebenarnya produk Indonesia itu sebenarnya bagus sekali Mhm. dan unik ya. Mhm. Tapi ya kalau mau di kadang-kadang menghadapi banyak kendala. Mhm. Jadi termasuk kualitas produk, termasuk mencari pasar di sana, Mhm. dan ya terutama kalau mencari pasar di luar itu kan banyak banget prosedurnya, dan jadi gimana ya? Jadi mereka tuh kesusahan pertama kendala bahasa,
terus mencari market, terus mendapatkan buyer yang trust itu susah. Jadi Mm-mm. tujuannya itu jadi menjadi media antara pelaku UKM dan buyer luar negeri. Oke. Jadi ini dari Indonesian Man ini karena memang melihat adanya isu ya, melihat adanya isu kendala ya, Ci ya. Kendala dari menemukan sumber produknya mungkin ataupun sumber produknya udah bagus yang tadi Cici bilang, tapi Mm-mm. kendalanya mungkin di mencari bayarnya yang trusting gimana. Belum lagi kendala bahasa ya orang-orang kita kan ya kadang-kadang kendala bahasa banget itu. Aduh, jadi kayak penghalang. Aduh, aku nggak bisa bahasa Inggris. Aduh, aku nggak bisa ini gitu ya, Ci ya. Iya benar. Oke. Nah, terus tujuannya ini dibukalah Indonesia Mart sebagai media atau fasilitas yang bisa menjembatani, gitu ya, Ci? Menjembatani buyer dengan seller. Oke, menjembatani buyer dengan seller. Wah, seru banget ya. Nah, ini di sini nih, Cici ini Indonesian Mart ini berdiri sendiri atau di belakangnya ada siapa aja nih, Ci, yang mensupport akhirnya bisa terbentuklah Indonesian Mart ini? Oke, jadi awalnya itu idenya dari saya dan tentunya saya selalu dibantu oleh partner saya yaitu Mbak Ina Raya. Mm-mm. Jadi jadi saya dan Mbak Ina itu udah berdiskusi cukup lama Mhm. untuk mendirikan Indonesia Mart itu. Dan sebenarnya Indonesia Mart itu adalah program yang kita sempurnakan dari program dari Indobis yang sebenarnya dari Indobis yang tahun lalu kita hanya membikinnya untuk member internal Indobis. Jadi Mhm. setelah itu kan memang ada beberapa member yang sudah join. Lalu saya juga sudah sempat turun ke Indonesia untuk sosialisasi program. Mhm. Lalu terpentok COVID. Oh, terpentok COVID ya, benar-benar memang sih kita nggak bisa apa-apa karena COVID ini ya, Ci ya. Nggak bisa apa. Jadi kita Mhm. pending untuk sementara. Jadi untuk saat ini sebenarnya kita lihat kondisinya udah mulai membaik dan Mhm. pengiriman sudah juga mulai agak lancar. Jadi saya sempurnakan program ini dan uh, kita buka untuk umum. Mhm. 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 Jadi Buka untuk umum? Mhm. namanya menjadi Indonesia, Mbak. Oke, jadi artinya Indonesia Mart ini tetap adalah salah satu program yang memang penggagasnya dari Inter Indobis ya, dan Iya, Inter Indobis ini juga penggagasnya adalah ada dari Cici ini dan ada dari Mbak Inaraya. nah, ya dan lalu setelah kita diskusi dan bergabung satu founder lagi, Mm-mm. yaitu Kang Erik. Oh, Kang Erik, siapa itu Kang Erik tuh ya? Menarik ya, Kang Eh, Erik. Kang Erik itu sebenarnya teman baiknya Mbak Ina Mhm. Mhm. dan kebetulan beliau adalah ketua bidang fashion di ekonomi kreatif Wow. Karawang. Di ekonomi kreatif Karawang. Dan ketua di sana ya pastinya udah Ya, expert banget ya, Ci. Maksudnya untuk pengalaman beliau berarti di fashion udah luar biasa ya. ya, dan beliau kan adalah ketua bidang fashion di dalam ekonomi kreatif. Jadi Mm-mm. akan sangat membantu Indonesia Mart untuk menjangkau UKM. Oke, oke. Jadi dari Indonesian Mart ini sebenarnya backgroundnya ada 3 orang yang luar biasa ini ya. Ada Cieni, ada Mbak Inaraya, ada Kang Erik itu tadi ya kan. Nah, ini aja backgroundnya aja luar biasa. Nama programnya luar biasa, visi misinya bagus. Nah, sekarang kalau kita nanya nih ya, Ci, mungkin aku sebelum pengennya udah nanya aja kalau di wilayah ini gimana koordinatornya. Cuman aku pengen nanya, programnya sendiri dari Indonesian Mart ini nanti flow-nya seperti apa, Ci? Kalau seandainya memang oke, aku sebagai UMKM aku mau dong daftar gitu. Nah, itu alur flow-nya harus bagaimana gitu. Ada syarat tertentunya enggak gitu. Ada, flow-nya pasti ada. Yang pertama Mm-mm. itu pelakunya harus, pelaku UMKM yang berminat itu harus bergabung dengan
komunitas Indobis dulu, karena itu adalah input dari semua program termasuk Indonesia Mat. Oke. Mhm. Jadi setelah bergabung, dia bisa join member sebagai member Indonesia dan itu fee-nya adalah 300.000 per tahun. Mhm. Setelah itu di flow itu yang kedua itu akan dilakukan kurasi produk. Kurasi Kalau produk. ya kurasi produk. Dan kurasi Oke. produk itu akan dilakukan di Indonesia dan akan dikurasi oleh Mbak Inaraya. Oke, jadi nanti kurasinya sendiri akan dilakukan oleh founder-foundernya ini ya, Ci ya. Iya, dan kita Mhm. sepertinya kita akan beberapa tim yang akan membantu Mbak Inaraya. Oke, Kurasi, itu. Mhm. lalu akan kalau sudah lolos kurasi, maka produknya udah bisa dijual di luar negeri dan itu ada sistem. Yang pertama Hmm. barangnya ready stock, Mm-mm. jadi barangnya bisa dikirim ke warehouse yang di Malaysia. Kebetulan di Malaysia itu sudah ada warehouse. Oke, udah ada warehouse-nya sendiri yang ada di Malaysia ya, Ci ya. Ya, nah itu saya jaga. Mm-mm. Jadi kalau yang ready dan bisa dikirim, barangnya akan dikirim dan akan disimpan di warehouse. Kalau ada pembeli langsung dikirim. Hmm. Kalau Oke. yang ready atau memang belum ready, sistem kedua adalah pre-order. Mhm. Mhm. Jadi, Pak, tapi mereka harus mengirimkan betul, kita akan marketkan, kita akan pasarkan, tapi sistemnya adalah PO dan waktu pengirimannya adalah sesuai perjanjian antara seller dengan buyer. Hmm. Jadi Oke. untuk pelaku UKM yang barangnya tidak ready, tapi memang lolos kurasi jadi tidak. Jadi masih bisa menjual barangnya di luar negeri. Hmm. Oke, Jadi oke. memberikan UKM dan IKM Indonesia, tapi tentunya ada syarat yang lebih banyak lagi daripada barangnya yang daripada member yang sudah mengirimkan barangnya di warehouse. Ya, hadir. Oke, oke. Nah, jadi memang syarat utamanya yang pertama memang tadi harus bergabung di Indonesia. Iyalah ya kan, karena itu untuk garansi juga ya, Cia. Karena kalau udah bergabung, artinya nanti pihak Indobis juga akan lebih bisa memaintain dan lebih akan bertanggung jawab di situ ya, Ci ya. Artinya ada perjanjian yang antara Inter Indobis dengan nanti si sellernya ya, karena Inter Indobis kan menjadi salah satu fasilitas, jadi harus tahu betul nih sellernya seperti apa ya kan, garantinya di Indobis ya. Nah, kemudian tadi ada yang menarik adalah ketika tadi kurasi produk. Nah, sebenarnya kalau kita bicara produk, Ci, produknya apa aja nih yang bisa nanti akhirnya ekspor? Apakah ada produk-produk tertentu yang memang di-do atau di-don'ts-nya gitu maksudnya? Oh, yang lagi bisa nih produknya ini, yang nggak bisa nih ini gitu. Ada nggak, Ci, klasifikasinya kayak gitu? Kalau do dan don'ts itu kita sesuaikan dengan demand pasar daerah yang maksudnya wilayah yang dipilih oleh seller, mau yang Mm-mm. Malaysia atau Timur Tengah. Mm-mm. Jadi do dan don'ts itu kita lihat, tapi yang pasti yang don't itu yang pasti tidak melanggar hukum. Iya, bener. Tapi sebenarnya nggak ada batasan produk ya, Ci. Mau kuliner, mau fashion, craft, Bisa, semua bisa. semua bisa ya. Nah, Oke, tapi mungkin. kita Aha. akan memberikan mana yang high demand, artinya yang memang dicari atau penjualannya cukup tinggi di negara tujuan, jadi kita kasih list. Jadi minimal sellernya bisa mengirimkan produk yang memang high demand, jadi kesempatan perubahannya itu lebih tinggi. Oke, oke. Dan ini juga berarti artinya untuk kurasi produk, andainya produk yang sudah dikurasi dan itu disetujui.
tidak harus ada ready stock di warehouse ya, Ci. Walaupun kalau memang mau ready stock juga boleh. Ya, mau ready stock juga boleh. Jadi syarat yang untuk ready stock itu lebih ringan. Hmm, oke. Kalau yang tidak tidak ready stock mungkin akan ada persyaratan yang lebih lagi ya. Persyaratan tambahan. Oke. Nah, kalau pemasarannya nih, Ci, karena tadi kan ada informasi di online dan di offline. Mm-mm. Online-nya sendiri akan dipasarkan lewat apa nih? Online-nya sendiri akan dipasarkan di marketplace yang cukup terkenal di Malaysia, yang Mm-mm. juga sudah ada platformnya di Indonesia. Oke, jadi nanti melalui marketplace ya. Marketplace yang terkenal, Mm-mm. terus juga akan saya pasarkan di platform seperti platform media advertising Mm-mm. di Malaysia, Mm-mm. dan juga kita akan melakukan promosi melalui iklan berbayar. Mhm. Oke. Ya, itu yang online. Itu yang online ya. Nah, oke, kalau yang online berarti ada di marketplace, mungkin ada di media sosial juga ya, Ci ya, melalui Ya, iklan-iklan advertising yang berbayar, kemudian yang pastinya platform-platform. juga di Instagram dengan Facebook pastinya. Ya, betul. Oke. Itu kalau kita bicara pemasaran online. Kalau pemasaran offline-nya sendiri, Ci, di mana? Apakah juga nanti akan terbagi ada di Indonesia, di Malaysia, dan di Timur Tengah? Atau mungkin sellernya bisa ngomong nih, aku mau di dua negara aja deh gitu, atau aku mau di fokus di Malaysia aja deh gitu, atau gimana tuh, Ci? Ya, mereka bisa memilih mau di negara mana, mau di wilayah mana maksudnya. Yang di Mau di wilayah wilayah Asia, mana? Ya, mereka bisa memilih. bisa bisa milih ya, mau di Indonesia atau kalau di Indonesia mungkin mereka bisa lebih sendiri. Ini kan fokusnya ekspor ya. Berarti Mm-mm. bisa memilih di Malaysia atau di Timur Tengah atau mungkin di keduanya, Ya, benar. gitu ya. Mereka Ada bisa. ada syaratnya lagi nggak, Ci, tambahan kalau seandainya memang oke, aku mau di dua-duanya nih, secara produkku bisa applicable nggak ya kedua-duanya gitu? Sebenarnya tidak ada syarat sih, karena kalau penjualan berhasil, mereka akan dikenakan fee. Oh gitu. Oke, jadi ada bagi hasil ya, Ci, atau gimana sistemnya? Ya, ada sistem bagi hasil, walaupun fee-nya kita tidak akan ambil banyak. Oke oke. Sistem Kalau bagi untuk hasilnya berarti dari penjualannya. ya dari hasil Oh, penjualan. Dan itu nanti oke. akan disesuaikan karena kenapa masih tidak bisa menyebutkan persentasenya karena kemungkinan akan ada program promosi bagaimana, jadi mungkin akan disesuaikan dengan program yang sedang berjalan saat ini. Oke oke. Jadi memang nanti akan sistemnya adalah bagi hasil ya. Jadi bukan sistem berbayar harus berapa untuk ikut ini, berapa lama gitu enggak ya, Ci. Jadi memang sistemnya bagi hasil ya. Iya, benar. Dan Oke. semoga ada sponsor, jadi kalau bisa, jadi kita tidak akan mengenakan fee kepada seller. Oh iya, pastinya nanti founder-founder ini akan mengusahakan yang terbaik nih ya. Nanti akan cari sponsor. Atau malam ini kalau mau ada yang sponsor, boleh langsung loh DM. Boleh DM langsung ya ke Inter Indobis ya. Bisa langsung ditanyain, nanti akan segera di fast respon. Oke, itu tadi adalah sistem dari pemasarannya ya, Ci ya. Hmm. Nah, Offline masih ada lagi. offline kalau offline itu tadi. Maka kalau offline di mana tuh, Ci? Kalau offline-nya saya sendiri akan menemui seperti asosiasi perdagangan di Malaysia, Mm-mm. atau asosiasi retail yang ada di Malaysia, dan juga menemui komunitas bisnis di Indonesia, di Malaysia. Asosiasi bisnis di Malaysia ya. Memang karena Iya, Cici ini lebih fokusnya memang kepada wilayah Asia Pasifik dan terutamanya Malaysia ya. ya, jadi negara pertama itu Malaysia dulu. Jadi kita Hmm. jadikan ini sebagai acuan. Mm-mm. Setelah Malaysia kita masuk pasarnya dan sudah berjalan dengan baik, kita akan mempertimbangkan negara yang kedua.
Oke. Negara yang kedua itu yang ada di mana? Timur Tengah itu atau di mana, Ci? Kalau di Asia kemungkinan di Singapura. Oke, Singapura. Kalau di Asia berarti pertama ini adalah Malaysia, kemudian Itu nanti akan pengembangannya itu ke Singapura ya. ya, benar. Oke, nah bicara soal Malaysia sendiri kan menarik ya sebenarnya Ci ya. Malaysia ini sama Indonesia itu kan kayak tutup sama botol ya. Deket banget gitu loh sebenarnya. Deket banget dan serupa tapi tak sama ya kan gitu ya sebenarnya. Ci, Ya. bicara soal Malaysia, sejauh ini sepandangan Cici, produk-produk apa sih yang sebenarnya potensial untuk ada di Malaysia atau untuk diekspor ke sana? Itu terutama batik dengan makanan. Batik ya. Oke, Iya, batik itu artinya berarti ada di fashion ya, Ci? iya di fashion. Mhm. Soalnya saya pernah melakukan survei ke Mhm. penjual-penjual baju batik. Itu waktu itu saya sedang di Melaka dan mereka menjual baju batik. Terus saya sempat berbicara dengan penjualnya di pasar malam. Mhm. Jadi mereka mengatakan bahwasanya demand batik itu tinggi dan mereka Oke. itu bisa membeli batik dari buyer itu dalam jumlah banyak, tapi kata kata sellernya itu mereka dijatah Oh, oke. Jadi sebenarnya demand-nya tinggi, tapi tinggi, permintaannya tinggi. tinggi, tapi stoknya nggak ada gitu ya. Bukan sepertinya stoknya dijatah. Jadi saya tanya mengapa, jadi mereka itu tidak bisa menjawab. Oke. Jadi Dan itu sebenarnya demandnya tinggi rata-rata batik Indonesia ya, memang ya, ya Ci. Indonesia. Hmm. Oke, ada artinya ada wilayah tertentu nggak sih biasanya kalau dari survei tersebut? Apakah batik kan banyak ya di Indonesia ya? Apakah batik-batik Jawa atau dari batik daerah tertentu gitu yang ternyata demand-nya tinggi atau mereka demand-nya tinggi itu karena lebih kepada modelnya atau kain atau apa nih? Lebih ke penampilannya. Mereka Hmm, tuh suka batik Indonesia sebenarnya. oke. Mhm. Itu tidak coret spesifik seperti spesifik dari daerah mana tidak ada. Hmm, oke. Tapi yang sudah berbentuk baju ya artinya ya, Ci ya. Ya, baju seperti baju pria atau seperti wanita yang sudah Hmm. ready. Oke, yang ready to wear lah ya. Duh, berarti batik ya, Toso. Jadi buat teman-teman nih yang hadir malam hari ini, yang pengusaha batik, langsung DM ke Interindobis nanya gimana caranya. Karena ternyata demand-nya tinggi, permintaannya tinggi, tapi penawarannya sedikit. Artinya mungkin penawarannya pun ada, tapi jumlah yang dikirimkan tidak bisa banyak. Jadi tadi ya, artinya mereka hanya dapat jatah-jatah tertentu ya, gitu. Iya. Ya kan, Ci? Kalau kita bicara soal kuliner, karena tadi ada kuliner atau makanan, yang diminati biasanya seperti apa, Ci? Karena kalau makanan ini agak-agak riskan nih ya, kalau kita mau kirim ekspor ya, atau ada persyaratan tertentu kalau untuk kuliner yang mau join? Sebenarnya tidak ada, tapi kalau bisa sih yang tahan lama. Oke, tahan lama ya. Artinya dari sisi awetnya, atau mungkin kalau dari sisi izin-izinnya dan lain-lainnya gimana, Ci? Sebenarnya kalau dalam jumlah kecil masih bisa, tapi kalau yang untuk ekspor per kontainer harus sudah ada izin, seperti Mhm. izin ekspor, terus izin halal, PIRT, semua. Mhm. Oke, jadi sudah ada izin-izinnya ya, seperti izin ekspor terutama ya PRT dan mungkin kemasan juga ya Ci ya, harus Ya, diperhatikan gitu ya. ya. Soalnya dulu saya pernah mengurus ekspor produk snack Indonesia yang laku itu memang seperti snack-snack yang kayak makanan kering, makanan kecil, seperti apa? Seperti samosa. Oke, samosa. Nah, yang tiga yang kering itu Mhm, termasuk mhm. salah satu yang paling high demand di Malaysia. Oh, oke. Jadi termasuk yang permintaan tinggi ya, atau yang mungkin frozen-frozen begitu, Ci? Frozen kemungkinan akan lebih sulit masuk ke Malaysia karena untuk masuk ke Malaysia juga harus menggunakan kontainer yang dapat dingin. Oke. Jadi itu agak susah. Jadi kalau bisa Mhm. sih di, difokuskan ke yang makanan kering,
Masuk yang kemarin itu saya melihat ada request dari Saleh. Mhm, mhm, mhm. Saleh itu juga termasuk salah satu yang cukup tinggi di sini. Oke, termasuk salah satu yang cukup tinggi. Ya, oke. Makanan kering memang nggak berisiko juga sih ya sebenarnya ya kalau kering ya untuk pengiriman. Nah, pertanyaannya lagi nih kemudian nih Ci, pasti adalah dengan ditanya, kalau aku mau join, lalu ada minimal untuk stok kah atau bagaimana nih pada akhirnya nanti kalau kita join dan sudah lulus kurasi untuk pengiriman ekspornya, siapakah yang mengurus, kemudian biaya-biayanya atau kalau perlu ada izin. Nah, ini gimana nih Ci? Nah, Prosedurnya. kalau untuk sebenarnya kalau untuk prosedur itu saya serahkan ke Mbak Ina sebenarnya. Oh, oke, jadi Mbak Ina yang akan lebih tahu nanti tentang detailnya ya, Iya, seperti apa ya. tapi saya bisa jelaskan secara garis besar. Jadi Mm-mm, mm-mm. pengirimannya itu akan bisa dua cara. Yang pertama mungkin dibantu oleh Mbak Raya, atau yang kedua langsung dikirim ke warehouse. Hmm, Jadi ya tergantung sellernya itu mau beli yang mana. Tapi yang pasti biaya pengiriman ditanggung oleh seller. mhm. Kalau dikenakan pajak atau custom tax, bea cukai itu juga akan ditanggung oleh seller. Oke. Dan itu semua nanti sudah dijelaskan di awal mungkin ya oleh Mbak Ina Raya ya. Kalau ketika produk itu memang sudah lolos kurasi, kemudian harus gimana nih selanjutnya ya kan? Karena kan kalau ekspor ini kita tahu ya pengiriman ekspor itu nggak mudah. Impor sih mudah, ekspor yang susah ya Dan kan itu gitu. ada ininya Mbak, ada kuotanya. Jadi ada pengiriman maksimal. Jadi pengiriman maksimalnya nanti itu akan dijelaskan oleh Mbak Ina Raya kalau memang tertarik untuk join. Oke, jadi memang nanti untuk secara ready stock yang ada di warehouse pun juga ada maksimumnya ya. Ya, ada Mhm. maksimumnya. Mhm. Oke, berarti kalau yang ada di warehouse itu berarti sistemnya kita seperti titip jual ya, Ci? Iya, titip jual. Jadi Hmm. nanti di warehouse itu kita yang termasuk pengirimannya. Oke, berarti seperti sistem konsinyasi. Nah, kalau seperti itu nanti untuk pelaporannya dan kita untuk apa namanya seandainya kita butuh retur produk seperti itu dilakukannya berapa lama, Ci? Itu kita lihat dulu itu apakah fashion atau Mhm. makanan. Oke. Kalau kita Nah, bicara soal makanan nih, yang riskan nih ya, kan kadang kalau makanan kan karena ada ED-nya, kalau fashion kan lebih nggak ada ya, lebih awet. iya, iya. Jadi Kalau fashion biasanya makanan gimana tuh? bukan sellernya juga ya. Kalau memang dia bilang, oh Pak, kita titip aja di sana. Ya udah kita bisa atur. Tapi kalau makanan kita lihat dulu expired date-nya. Mhm. Kadaluarsanya Oke. kita lihat. Biasanya sih retur itu kemungkinan akan 3 bulan sampai dengan kita lihat kondisi dengan kadaluarsa. Sekarang kan ada makanan kadaluarsanya untuk satu. Mhm, mhm. Kalau yang 1 tahun mungkin kita bisa titip sampai 6 bulan. Hmm, oke, oke. Jadi memang aku banyak tanya di makanan karena itu yang biasanya riskan gitu kan. Yang biasanya riskan, riskan keawetannya, riskan ketahanannya, kayak gitu kan. Kalau kita bicara fashion, biasanya memang keawetannya lebih lama ya. Tapi berarti artinya retur itu bisa dilakukan secara berkala juga oleh si seller ya, Ci ya? Saya yang karena di Malaysia kan warehouse kan saya jaga. Jadi nanti Mm-mm. saya yang membantu retur. Oke, jadi nanti akan dihandle oleh Cici sendiri ya, yang ada di sana ya. Nah, berarti ini Indonesian Mart ini memang fokusnya kita lebih kepada B2C ya, Ci. Maksudnya lah kita langsung kepada pembelinya ke buyernya yang secara retail atau lebih kepada B2B. Kalau di Malaysia itu B2B dan B2C bisa. Tapi kalau di Oh, Timur oke. Tengah nanti akan dijelaskan sama Mbak Amalia. Oke, kalau di Malaysia berarti kita bisa terfokus kepada B2B dan B2C, artinya pasarnya di sana di Malaysia terutama ya kita walaupun Cici tadi ada di wilayah Asia Pasifik, tapi kita bicara Malaysia itu ada pasar-pasarnya yang udah dituju ya Ji ya. Maksudnya yang udah mungkin gandengan tangan atau yang udah kolaborasi Ada selama ini sama Indonesian Mart gitu.
Ada. Jadi sebenarnya ada satu platform marketplace yang kita sedang dalam tahap negosiasi, tapi Mm-mm. karena kita belum ada tangan MOU, saya masih belum bisa mengekspos. Bikin penasaran ya. Dan ada satu lagi, Mm-mm. sebenarnya Indomie itu sedang ditawari oleh sebuah marketplace juga yang cukup terkenal. Mm-mm. Itu mereka kan apa namanya, menyediakan, mereka memiliki pengirimannya sendiri seperti Express gitu. Misalnya nama platformnya kita jangan sebut yang ini ya, karena kita nggak sedang mempromosikan platform tertentu. Misalnya Mm-mm. platformnya ABCD, jadi ABCD Express. Oke. Ini yang ABCD ini sebenarnya platformnya terkenal dan di tiap negara itu sudah ada. Dan mereka tuh sedang menjajak kerjasama dengan Indonesia Mart. Jadi member Indonesia Mart bisa menggunakan Express ini untuk pengiriman ke luar negeri. Mhm, mhm, mhm. Dan harganya itu cukup murah. Harganya cukup terjangkau ya di situ ya. Mereka juga memiliki jaringan pengirimannya sendiri. Mhm, mhm, mhm. Jadi, Oke. tapi ini juga masih di dalam pembahasan. Jadi, saya masih belum bisa mengatakan, belum bisa mengekspos namanya. Tapi Belum cukup bisa di terkenal. belum bisa dibocorin untuk sekarang ya, artinya gitu ya. Tapi Oke, cukup terkenal. oke. Oh, pasti dong foundernya aja udah luar biasa, pastilah ininya. Jadi as soon as possible ya pastinya ya akan di apa ya, akan di expose nanti ya pada akhirnya Iya. ya. Dan setelah ini soft launching, saya juga rencananya akan pengajuan ke Mm-mm. kedutaan Indonesia di sini. Oke, wow, luar biasa nih ya program-programnya dari Inter Indobis ya. Oke, Ci. Oke, ini kita sudah 32 menit dan aku sepertinya sudah ada permintaan nih ya untuk request dari Mbak Lia Abdullah untuk kita bicara untuk wilayah Timur Tengah. Pastinya udah nggak sabar juga nih ya, Simbok juga nggak sabar untuk kita tahu nih di wilayah Timur Tengah ini seperti apa sih nantinya kan gitu. Mungkin sedikit pesan nih dari Cici nih, apa nih Ci untuk teman-teman UKM atau IKM semua yang sudah hadir malam hari ini. Cici sebagai founder Indonesia Mart dan tentunya koordinator di wilayah Asia Pasifik. Ada pesan-pesan nggak, Ci, yang mau disampaikan? Uh, ada pesan saya itu sekarang kan di zaman pandemi itu ada sebagian sektor di pelaku UKM dan IKM di Indonesia yang agak tertutup. Tapi ada yang tidak tertutup sama sekali. Jadi Mhm. untuk memperbesar transaksi penjualan bisa dipertimbangkan untuk menjual ke luar negeri. Mhm. Oke. Ya, bisa ke luar negeri jadi ya transaksi bisnisnya bisa berkembang. Dan Mhm. caranya ya bergabung dengan Indonesia Maju. Pastinya Itu dong proses ya. dipermudah. Mhm, mhm. Oke. Jadi itu aja. Jadi buat teman-teman IKM dan UMKM semua tadi pesannya dari Jenny, walaupun kita lagi ada di pandemi harus tetap semangat dan harus bisa memulai step ya karena ini kita udah mulai berjalan new normal ya kan, kita udah mulai kayaknya ekonomi sudah mulai berkembang lagi gitu ya Ci ya. Ya, Kita udah mulai benar. berkembang lagi dan harus udah apa ya ancang-ancang nih ya untuk mau kemana nih sebenarnya bisnis kita. Memang kalau mau ekspor, ayo sekarang udah mulai ancang-ancang dulu. Caranya Curi start. gimana? Nah, curi start dulu. Caranya gimana? Langsung dong ya ke Inter Indobis atau ke Indobis. Nah, nanti bisa langsung DM ya Ci ya. Kalau kita memang mau teman-teman nih mau apa namanya tertarik untuk join, ada nggak Ci? Noken mana nih? Apa namanya kontaknya? Kontaknya ke chapter yang di Indonesia yang dipegang oleh Mbak Inaraya. Mhm, ada nomor kontaknya, Ci, di mana atau teman-teman bisa menghubunginya ada di mana? Nomor kontaknya bisa DM ke Instagram Interindobis dulu atau bisa Mhm, inbox.
ke Facebooknya Indobis, nanti kita Mm-mm. akan arahkan ke Mbak Inaraya atau kita akan hubungi. Oke, jadi kalau memang untuk teman-teman yang mau join ke Inter Indobis atau tadi udah, aku oke banget nih untuk ikut Indonesia Mart untuk aku kirim produkku ke sana nih, perluasan pasar. Boleh langsung DM ya ke Inter Indobis ataupun bisa messenger ke Facebooknya Indobis ya. Ada nomor WA juga, Mm-mm, nomor gimana tuh? WA-nya Indobis di halaman depannya IG Inter Indobis, bisa Mm-mm, hubungi, mm-mm. nanti kita akan arahkan ke chapter Indonesia. Oke, berarti ada di profilnya ya, di bio-nya di Instagram. Langsung dicek sekarang juga ada nomornya di situ. Nanti bisa langsung diarahin dan pastinya fast respon. Gitu ya, Ci ya. Oke, Cici ini terima kasih banyak atas informasinya untuk Indonesian Mart. Semoga nanti akan banyak teman-teman IKM dan UKM yang bisa terbantu ya, ini bisa terbantu untuk bisa mengekspor produknya ke wilayah Asia Pasifik terutamanya di Malaysia. Simbok juga penasaran banget loh ya dan pengen banget bergabung. Nanti habis ini kayaknya langsung DM nih. Boleh, boleh. Itu. Oke, kalau gitu Ci, sampai jumpa lagi. Next kita akan ngobrol-ngobrol bersama lagi yang lebih apa ya, lebih detail lagi. Mungkin nanti akan soal kurasi-kurasi produk dan tentunya bisa banget nih untuk dibuat kita pembahasan Indonesia Mart yang kedua khusus buat fashion atau khusus buat kuliner gitu kali ya, biar lebih detail Boleh. ya. Ya, benar, karena ini kan soft launching, jadi Ya, info yang betul. kita berikan itu masih umum. Oke, nah grand grand launchingnya juga belum ya, Ci? Kapan nih, Ci, rencananya nih? Rencananya seharusnya sih awal Januari. Awal Januari ya. Wah, senang banget. Bentar lagi. Mudah-mudahan lancar semuanya ya, Ci ya. Terima Oke. kasih. Iya, oke kalau gitu Ci, terima kasih banyak. Aku akan beralih ke Mbak Lia Abdillah untuk ngobrol seputar Indonesian Mart yang ada di wilayah Timur Tengah. Oke, sehat selalu ya Ci di sana. Bye-bye. Tadi dia ya perbincangan dan diskusinya Simbok bersama dengan Cieni Kwan. Beliau adalah founder dari Indonesian Mart dan beliau juga koordinator untuk wilayah Asia Pasifik. Dan sekarang akan aku lanjut bersama dengan Ibu Lia Abdullah dan beliau ini adalah koordinator dari Indonesian Mart untuk wilayah Timur Tengah ya. Akan kita invite beliau dulu. Oke. Halo, Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Halo, malam, Mbak Lia. Aku panggil Mbak Lia aja ya, kayaknya boleh. soalnya yang gitu loh. Kalau aku panggil ibu berasa gimana gitu. Harusnya aku panggil ibu ya tetap ya. Panggil apa aja boleh. Panggil apa aja boleh. Aduh, sehat Mbak Lia. Ya, sehat, Mbak. Sehat, Gimana? Alhamdulillah. Walaupun masih di masa pandemi ya ini ya. Ya, semuanya harus tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa Mm-mm. 3M, pakai masker, jaga jarak, dan Betul banget dan cuci cuci tangan. tangan. Betul banget ya. Mbak Amalia Abdullah, aku sebenarnya kemarin udah baca ya itu apa namanya profilnya dan luar biasa banget. Aku sampai bingung sendiri ini yang mau aku bahas yang mana karena aku saking amazed-nya loh. Banyak banget ya itunya historinya luar biasa nih. Nah, Oh, Mbak Lia, makasih. daripada aku yang ngoceh panjang lebar nih ya, boleh cerita sedikit dong untuk backgroundnya Mbak Lia nih. Sebenarnya Mbak Lia ini bisnisnya apa sih? Kok bisa sampai terbang ke Timur Tengah dan sukses di sana? Itu gimana Mbak? Cerita dulu Iya, dong. oke. Jadi kebetulan memang background pendidikan saya adalah sarjana ekonomi dan international business dari Trisakti dan ECU, Edith Cowan University di Australia. Kemudian menekuni dunia ekspor impor melalui perusahaan saya, PT Abdullah International Trading. Dan saat ini saya founder dari komunitas ekspor impor, komunitas Geber Ekspor Indonesia Mhm, namanya, yang mhm. saat ini keanggotaannya sudah mencapai lebih dari 200 orang, eksportir Wow. muda, Mhm. milenial,
Dan sebelum pandemi ini sebetulnya saya supplier di beberapa kementerian dengan pengalaman kurang lebih sekitar 15 tahun di bisnis. Wow, keren sekali. Nah, Iya, berarti memang bidang usahanya itu ada di fokusnya ada di jasa ya, Mbak? sebetulnya memang baik saya ataupun suami memang fokusnya trading. Fokusnya trading ya. Ekspor, ya. Tapi lebih banyak sebetulnya sih karena kita di Indonesia dan lagi masa pandemi gini, memang kita Mm-mm. lebih fokuskan ke ekspor gitu. Mm-mm. Mm-mm. Karena juga apa namanya, kenapa ambil Timur Tengah? Karena memang pasarnya kan masih sangat terbuka luas. Apalagi Mm-mm. produk-produk makanan kita bersertifikasi halal. Jadinya untuk memenuhi pasar mereka masih bisa sesuai standar. Oke. Jadi sebenarnya kalau Mbak Lia sendiri ini, aku juga masih penasaran ya. Sudah berapa lama di Timur Tengah? Saya sendiri sebetulnya tinggal di base di Jakarta, tapi Base di Jakarta. karena suami saya itu memang dia lahir dan besar di Dubai, jadi Mm-mm. waktu itu agak-agak lumayan sering bolak-balik ke Dubai, dan di situ Mm-mm. saya lihat potensi pasar Mm-mm. produk-produk Indonesia. Misalnya di supermarket itu produk Indonesia dibandingkan dengan produk Southeast Asia lain seperti Malaysia dan Thailand, produk Mm-mm. Indonesia masih lebih kurang gitu. Oke. Ya, produk Indonesia yang agak banyak mungkin di rempah-rempah, tapi rempah-rempah itu kebanyakan dari India. Jadi dari Indonesia ekspor ke India, kemudian ke Timur Tengah. Nah, kenapa nggak langsung dari Indonesia ke Timur Tengah seperti itu? Kan dari sisi harga juga sebenarnya lebih bagus. Jadi sebenarnya untuk peluang ekspornya kita bicara karena tadi kan di Indonesian Mart ini Mbak Lia ini sebagai koordinator di wilayah Timur Tengah. Betul. Nah, kalau kita bicara soal peluang ekspor yang ada di sana untuk produk-produk Indonesia, kalau Mbak Lia sendiri melihat produk apa sih sebenarnya yang bisa diunggulkan untuk kita kirim ke sana? Oke. Sebetulnya sejak zaman VOC juga kita udah terkenal ya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di dunia, seperti kayu manis, seperti pala, lada, cengkeh, yang itu memang tidak dihasilkan oleh negara lain, kopi gitu. Dan apa namanya, volume ekspor Indonesia juga meningkat selama 2019-2020 ini. Kayak data dari kuartal kedua tahun 2020, ekspor menunjukkan angka yang sangat positif dengan peningkatan sebesar 37,21% ke UAE tahun 2019 ini. Kemudian selain itu juga peluang ekspor kita kan sangat luas ya, bahan makanan, terutama bahan makanan sebetulnya. CPO juga gitu, salah satu andalan Indonesia untuk ekspor ke luar negeri sebenarnya adalah CPO gitu. Oke, Jadi jadi masih lebih banyak banget peluangnya, masih sangat bisa dicapai gitu. Nah, itu dia. Berarti produk-produk yang potensial itu sebenarnya ada di kebanyakan di bahan makanan dan kuliner ya. Betul. Bahan mentah juga seperti rempah-rempah yang tadi saya sebutkan, rempah-rempah, kopi, kemudian CPO. Kalau manufaktur kan karena kita dalam masa pandemi ini kebanyakan turun ya, tapi UMKM sepertinya tidak berdampak karena volumenya malah naik signifikan di angka 1,4 triliun pertambahannya. Seperti itu. Lalu kalau itu tadi bicara kita soal produk kuliner, produk bahan makanan, bahan mentah ya, kopi. Kalau kita bicara soal tadi produk manufaktur, tapi kita lebih ke arah yang fashion nih, Mbak Lia. Kalau Mbak Lia sendiri melihatnya di sana,
yang banyak diminati itu apa? Apakah mungkin yang batik-batik Indonesia atau mungkin justru Dubai Timur Tengah otomatis kita mengarah ke negara ke agama tertentu ya? Atau memang produk-produk Muslim yang lebih diminati atau apa Mbak di sana? Sebenarnya sih saya kurang melihat kayak produk baju Muslim di sana. Kurang banyak karena orang lokal sebetulnya mereka akan lebih memilih baju produksi lokal mereka gitu. Oke. Jadi mungkin baju tradisional, kemudian kain Bali itu banyak peminatnya karena kan Bali terkenal sebagai destinasi wisata juga. Iya betul. Jadi kayak kain Bali yang adem itu kayaknya sih mungkin bisa menarik ya. Segala yang homemade itu mereka oke gitu. Tapi kalau jadi kayak kain-kain batik gitu juga bisa ya mungkin ya, kain batik tapi yang homemade yang tulis, yang dia punya ciri khas tertentu gitu. Sebenarnya sih belum terlalu booming ya, seperti di Eropa misalnya, atau misalnya seperti di Amerika, belum se-booming itu. Tapi mungkin di masa depan kalau dengan adanya marketing produk yang bagus dan sosialisasi yang bagus dari pemerintah juga bantuan dari ITPC di Timur Tengah, kebetulan ada ITPC di Dubai, ada ITPC Jeddah dan ITPC di Kairo. Mereka sangat semangat untuk membantu UMKM dan produsen dari Indonesia. Oke, nah menurut pengalaman dari Mbak Lia sendiri nih ya, kan tadi udah sering banget ekspor ya. Kalau kita dari UMKM nih, oke, aku tertarik nih untuk kirim barang ke sana karena aku punya resource-nya. Contohnya Simbok nih seandainya. Aku punya kok bahan-bahan rempah itu yang mau aku kirim. Flow prosedurnya gimana loh, Mbak? Kalau kita mau memang kirim ke sana, yang harus disiapkan atau izin-izin gitu yang harus disiapkan? Iya, ada beberapa sertifikasi terkait sertifikasi produk rempah-rempah itu, dan yang pasti produknya itu harus di ACC oleh pihak buyer dulu, gitu. Oleh pihak buyer, biasanya yang dilihat oleh pihak buyer itu apa? Kualitas, dia udah tahu ya, misalnya kayak cengkeh tuh kualitasnya seperti apa, mereka udah ada spesifikasinya tersendiri sih sebetulnya. Gitu. Oke. Jadi dari kualitas produk mungkin dari ketahanan, keawetan, atau packaging gitu-gitu juga nggak sih Mbak? Sebetulnya kalau menurut saya kalau rempah itu lebih ke kadar air ya, karena kadar air itu akan terkait dengan masa penyimpanan produk, gitu. Dan untuk kalau yang rempah-rempah saya sendiri belum pernah ekspor rempah-rempah ke Timur Tengah. Saya lebih ekspor ke kopi dan makanan hewan kayak makanan kucing itu mereka juga minat. Nah makanya lebih ke situ. Mungkin kalau teman-teman yang di komunitas kami banyak yang sudah memang ekspor ke Timur Tengah gitu. Tapi sekarang semua ekspor itu dipermudah oleh pemerintah sih. Maksudnya mereka benar-benar karpet merah untuk kita eksportir newbie dan UMKM. Gitu. Oke. Karena dulu setahu Simbo kan kayaknya ekspor tuh suatu hal yang ribet gitu ya. Nomor satu tuh pasti yang kita UMKM mikir itu pasti satu ribet gitu. Lebih gampang kayaknya untuk kita datengin barang dari luar import daripada kita harus ekspor gitu kan. Kayaknya satu ribet dan dua biayanya besar. Sebetulnya sih kalau kita nemu pembeli yang valid, insya Allah nggak akan seribet itu karena sekarang udah banyak forwarder ya yang mereka itu udah menguasai kayak surat menyurat dan segala macam gitu dokumennya. Yang tinggal capcus, tinggal beres aja. Yang penting kita ketemu buyer yang valid, mereka mau membayar barang sesuai harga dan pembayarannya itu bagus, everything gonna be fine. Gitu. Oke. Dan kalau di pasar Timur Tengah sendiri nih, kita bicara tadi untuk secara persyaratan mungkin sudah dipermudah oleh pemerintah, apalagi juga Mbak Lia juga sudah ada komunitas yang
Memang udah luar biasa ya pengalamannya untuk diekspor, lebih-lebih lagi difasilitasin sama Indobis, ya kan? Mungkin untuk persyaratan, ya sekarang bisa cincai lah ya, kita bisa bilangnya kayak gitu ya. Bisa dipermudah, artinya kayak gitu. Nah, kalau sekarang kita bicara soal pengiriman nih, Mbak. Soal Mm-mm. pengiriman ke sana, apakah nanti untuk pengiriman ada persyaratan tertentu atau ada kuota tertentu, minimalnya berapa atau maksimumnya berapa, dan apakah ada packaging-packaging tertentu, kontainernya harus tertentu, seperti itu? Iya, kalau untuk bahan makanan Mm-mm. kan ada dua jenis. Kalau misalnya kontainer, misalnya makanannya kering, itu kita pasti akan kirim dengan kontainer yang non refrigerator. Tapi kalau misalnya kira-kira itu menyangkut buah, sayur dan lain sebagainya, kita akan kirim dengan kontainer yang refrigerator freeze, reefer container istilahnya gitu. Mm. Hmm. Mhm. Oke. Sebetulnya sih sekarang udah banyak-banyak banget kemudahan ya kalau mau ekspor Mm-mm. gitu. Yang Mm-mm. seperti tadi saya bilang, asalkan kita menemukan buyer yang serius dan dia valid mengenai dalam hal misalnya keuangan, transaksi keuangannya beres, ekspor tuh dokumennya dan segala macam tuh udah ada yang ngurus semua dan sekarang udah menjadi mudah sih, gampang Oh, gitu. oke. Jadi sebenarnya Hmm, sekarang lebih ke persiapan dari UMKM-nya sendiri ya, mungkin dari dalam dirinya dulu ya. Artinya dari dalam betul, perusahaannya gitu. Nah, betul. ada syarat-syarat tertentu nggak, Mbak, untuk UMKM tuh? Apakah oh harus yang memang berbadan usaha atau berbadan hukum malahan, atau harus yang revenue-nya atau omsetnya harus sekian yang bisa minimal untuk ekspor atau gimana tuh? Ada persyaratannya nggak untuk UMKM-nya? Sebetulnya sih nggak ada yang seperti itu. Maksudnya itu kan Mm-mm. hanya persyaratan legalitas. Buat saya itu nggak terlalu penting ya dibandingkan dengan kualitas produk sendiri. Jadi sebenarnya Mm-mm. tantangan UMKM itu ada beberapa yang harus dilewatin gitu. Mm-mm. Dari harga, kualitas, konsistensi produk, dari kemasan, Mm-mm. dari eh, kapasitas produksinya sendiri, dan juga apa ya, kayak UMKM itu harus serius dalam membangun produknya, product development-nya itu gitu. Oke. eh ya jadi kalau misalnya dari segi apa, kira-kira kualitasnya itu harus konsisten seperti itu. Jangan misalnya kita kirim sampel, kualitasnya bagus, terus begitu sampelnya udah diterima, jadi kita turunin kualitasnya karena terkait misalnya masalah budget seperti itu. Nah itu yang harus dihindari, konsistensi itu penting. Terus kemudian misalnya kita udah dapat konsumen, itu kita mesti benar-benar jaga jangan sampai uh, buyer itu kapok bekerja sama dengan kita. Kalau kita misalnya dibilang wah Mm-mm. ini nggak bener nih, fraud atau gimana, nanti lama-lama mungkin mereka akan beralih ke negara lain, misalnya yang sama ya, misalnya seperti Thailand atau Malaysia gitu. Thailand itu kan secara produk sebenarnya banyak sama dengan Indonesia gitu, Mm. tapi mereka secara kemasan mereka mengemasnya tuh dengan lebih baik dan dengan teknologi yang lebih canggih lagi. Makanya aku nggak terlalu setting high standard buat um, buat produk yang akan masuk di kurasi seperti apa, Mm-mm. semuanya akan berjalan smooth-smooth aja. Yang Mm-mm. penting mereka bisa konsisten dan Mm-mm. mereka bisa menjaga kualitas dengan baik. Dengan kemasan misalnya kita lihat ini produknya sebenarnya enak nih, tapi Mm-mm. kemasannya misalnya perlu dirubah. Mm-mm. Atau misalnya kerupuk itu kan mesti pakai nitrogen. Sebenarnya bukan untuk membohongi konsumen, karena wah ini angin doang isinya gitu kan ya. Tapi Mm-mm. sebetulnya memang untuk menjaga ke apa kefreshan dari produk itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang terlalu khusus banget, nggak ada. Cuman ya dari segi produk memang harus bagus dan harus kreatif gitu. Oke, jadi lebih kepada titik beratnya kepada konsistensi akan produksi ya, gitu. Nggak lucu Betul. juga kan ya nanti tiba-tiba udah ketemu buyer terus tiba-tiba lo produksinya udah ganti.
Ya, betul seperti itu sih. Kemudian kayak dari segi harga juga itu perlu dipertimbangkan karena dolar kan naik turun. Mm-mm, Kayak sekarang rupiah kita lagi menguat, terus tiba-tiba nanti kalau betul. rupiah kita melemah, itu kita mesti ada kayak spare harga di kurs tengah gitu. Mm-mm. Oke, Mm-mm. jadi apa namanya? Ada 4 ya tadi yang aku catat ya, Mbak ya. Nanti mungkin aku Ya, juga bisa ditambahkan buat koreksi ya. Tadi ada harga, kualitas, konsistensi, dan kapasitas produksi. Berarti gitu ya. kemasan, Oh, ada eh, kemasan ya. kemasan juga kemasan, terus dan juga penipuan Mbak, fraud dan respon Mm. penjual. Heeh. Fraud itu lebih lebih seperti apa tuh, Mbak? Fraud itu misalnya buyer udah percaya untuk mengirimkan kita sejumlah down payment, misalnya seperti itu. Terus Mm-mm. tiba-tiba penjualnya kabur atau kayak gimana Mm-mm. gitu. Itu banyak sih sebelumnya kasus Oke. itu. Mhm. Betul. Jadi menjaga kepercayaan klien itu penting gitu. Mhm. Jadi Untuk trustingnya kredibilitas ya. sebetulnya di masa mendatang. Ah, betul-betul. Kredibilitas itu memang penting banget ya itu. Karena apa namanya, nama baik tuh udah nggak tak ternilai lah harganya. Betul. Gitu ya. Mbak. Nah, oke, tadi kita sudah bicara soal Timur Tengah, kemudian tantangannya dan ininya. Nah, kalau kita bicara soal Indonesia Mart sendiri yang ada di wilayah Timur Tengah, kebetulan ini nanti Mbak Lia yang akan koordinator yang ada di sana. Ya, Nah, oke. nanti untuk teman-teman Indonesia yang mau bergabung di Indonesia Mart ini, itu program yang akan ada di sana itu bagaimana, Mbak? Sebetulnya ini karena pandemi, jadi kita Mm-mm. semuanya menggiring kita untuk melakukan semuanya secara online. Jadi kebetulan kita akan kerjasama seperti yang tadi Mbak Eni udah Mm-mm. bilang bahwa kita akan kerjasama dengan beberapa e-commerce. Mm-mm. Salah satunya memang e-commerce yang dia sudah uh, udah explore ke Timur Tengah. Memang dia khusus di daerah Timur Tengah gitu, seperti Oke. Mm-mm. di wilayah Saudi, UAE, Kuwait, Qatar, Mm-mm. Jordan, kemudian Afrika Utara, Maroko, kemudian Mesir, seperti itu. Jadi kita memang kerjasama dengan um, mereka. Jadi konsepnya mereka sebetulnya adalah B2B gitu, Mm-mm. tapi mereka juga bisa juga B2C gitu. Oke, Karena jadi kita, memang bisa juga B2B, bisa juga B2C ya, kalau untuk ya e-commerce ini ya. betul. Sebetulnya fokusnya lebih ke B2B karena yang kita sasar adalah lebih ke supermarket ya, menjual Mhm. offline gitu. Oke, jadi nantinya di wilayah Timur Tengah ini juga bukan hanya online pasti ya, pasti akan ada pasar offline-nya juga ya. Betul. Mhm. Untuk sekarang ini memang saya lebih fokuskan ke Saudi karena di Saudi lebih ada banyak link, dan kalau untuk ke Dubai kita masih dalam masa penjajakan karena di Dubai sendiri udah ada e-commerce Indonesia yang di sana, makanya kita konsentrasikan ke negara lain dulu untuk sementara, kita alihkan gitu. Oke, dan itu ada di wilayah Saudi ya, di sana ya. Betul. Mm-mm. Mhm. Nah, kalau seandainya teman-teman nih dari UKM di Indonesia sendiri yang akhirnya, oke deh, aku mau bergabung di Indonesia Mart dan aku mau di wilayah Timur Tengah. Step pertama yang harus mereka lakukan apa dulu nih, Mbak? Ya, selain mendaftar dan lain sebagainya, Mhm. kedua adalah kirim sampel dulu ke kita. Mhm. Mhm. Nanti itu akan ada kurasi juga, dan kurasi itu melibatkan buyer dari Saudi yang kita punya. Jadi apakah kebetulan saya kerjasama juga dengan salah satu owner supermarket di Saudi. Oke. Nanti dia yang akan mengkurasi sebagai salah satu kurator produk kita. Jadi Mhm. masuk nggak nih kira-kira untuk produk ini di Mhm. negara Saudi, terutama di Mhm. kota Jeddah dan di kota Riyadh. Oke. Mhm.
Setelah nanti proses dari kurasi itu akan kemana nih, Mbak? Iya, setelah proses kurasi, oke, barang diterima, kemudian kita request ke mereka seperti apa gitu. Kapasitasnya, balik lagi ke kapasitasnya sebulan bisa Mm-mm. berapa untuk memenuhi pasar, seperti itu sih. Oke, kalau Pasti untuk pengiriman sendiri nggak ada minimal ya? kenapa? Nggak Kalau ada untuk minimal, pengiriman. pasti nanti balik lagi akan based on request dari supermarket itu sendiri. Oh, oke. So, ini juga sistemnya akan sama dengan yang ada di wilayah Asia Pasifik, artinya Ya, sistem konsinyasi ya, titip jual ya? iya. Atau gimana nih, Mbak, biasanya? Ataukah dia memang Eh, beli putus, atau memang ini konsinyasi dengan apa namanya sistem bagi hasil, atau gimana? Kalau yang di wilayah sejauh Timur Tengah. pasti sistemnya bagi hasil konsinyasi karena kita juga mau lihat penerimaan produk UMKM-nya sendiri ke pasar Timur Tengah tuh seperti apa gitu. Oke, Kalau oke. produksi manufaktur kan udah banyak, misalnya Mm-mm, kayak kopi kapal api atau misalnya kacang Garuda dan sebagainya, mereka udah mm-mm, stable ya, maksudnya dari segi mm-mm, kualitas juga udah baik gitu ya. Makanya ini UMKM ini kita masih belum menemukan yang sesuai dengan standar yang bisa mempertahankan kualitas dan kuantitas gitu. Agak sulit sebetulnya. mm, Mungkin ada, cuman belum mm. ketemu aja kali ya. Gitu. Iya, mungkin memang memang sih kalau UMKM itu kan UKM itu kadang-kadang memang ada kendalanya usaha kalau mood ya itu tadi udah masuk produknya bagus ternyata produksinya nggak jalan nggak konsisten atau tiba-tiba Iya, udah change produk tadinya bikin kain sekarang bikin sepatu kadang ada gitu tapi ya memang nggak semua banyak juga kok UKM-UKM yang sangat bagus dan luar biasa mungkin belum ya, ketemu aja mungkin ya betul, nah betul. nah Makanya oke. ya dengan Terusin dulu ada Mbak, gimana Mbak? diterusin dulu. Oke, dengan adanya Indonesia Mart ini mudah-mudahan Mm-mm, akan banyak juga UMKM baru dan UMKM yang udah stable untuk mm-mm. membuat produk. Jadi industri kreatif kita meriah gitu. Dan memang pasar dari Timur Tengah memang masih sangat terbuka luas ya, terutama tadi sudah ada di Saudi, di negara Saudi dan terutama ada di dua kota ya, di Jeddah dan di Riyadh ya, Mbak ya. Ya, Iya. Oke deh kalau gitu. Mungkin kalau untuk persyaratan-persyaratannya hampir sama dengan yang disebutkan oleh CNI tadi ya untuk wilayah Asia Pasifik atau ada perbedaan persyaratan lagi? sebetulnya sih kita membutuhkan lebih detail persyaratannya, terutama untuk sertifikasi produk halal, karena itu sangat Mm-mm, penting mm-mm. untuk konsumen Timur Tengah gitu. Dan HACCP sih harus ada, karena Oh iya, itu dia risikonya HCCP. lebih jelimet ya, dibandingin Mm-mm, dengan mm-mm. produk yang akan dijual ke Southeast Asia gitu. Mhm. Dan HACCP itu sedengar Simbok juga agak ribet ya ngurusnya ya. Oh iya pasti, dan mahal. Tapi nggak juga sih. Mhm. Sekarang mungkin karena hikmah dari pandemi ini, jadi Mhm. mungkin dipermudah semuanya. Karena bisa diurus via online sekarang ya Mbak ya? Kenapa? Bisa diurus via online kah sekarang? Saya sih belum pernah mengurus itu via online, jadi Mhm. ya mungkin nanti kita akan meminta bantuan dari Kementerian UMKM juga sih, minta support ya untuk Mhm, mhm. Indonesia Mart sendiri, produk-produk Indonesia Mart pada khususnya. Oke, artinya berarti nih buat teman-teman UKM nih yang memang mau mendaftar dan tertarik ke Indonesian Mart, don't worry, maksudnya jangan dipikir dulu syaratnya ribet banget ya terus mahal, jangan ya. Yang penting adalah produknya dikirim dulu ya, Ya, dikurasi dulu. Kalau masuk baru nanti akan berdiskusi sama Indonesian Mart pastinya ya. Di sini ada ya, Indonesian Mart yang akan siap membantu ya, Mbak dan betul, memfasilitasi gitu artinya. betul. Yaitu. Oke, kalau gitu Mbak Lia, aku udah bicara panjang lebar dan Instagram aku takutnya keputus nih karena udah sejam ya. Nanti aku di zip gitu tiba-tiba.
Instagram Live itu kan soalnya dia hanya around di 1 jam aja. Jadi mungkin next juga tadi seperti yang aku bilang sama Cieni ya, next kita akan berbicara lebih detail lagi karena ini baru soft launching ya. Ya, Baru soft launching, baru perkenalan tipis-tipis kalau kata anak sekarang ya kan. Nextnya mungkin nanti akan ada di grand launchingnya yang kita akan ngobrol secara detail untuk khusus wilayah Asia Pasifik dan juga untuk khusus wilayah Timur Tengah yang bisa bicara lebih detail lagi dan lebih banyak lagi. Mungkin untuk teman-teman juga next pembicaraan diskusi kita sama Mbak Lia bisa juga loh sambil join nanya produk aku ini bisa nggak dimasukkan gitu ya Mbak ya. ya, Ini teman-teman UKM biar pada mikir dulu persiapan aku mau ngajuin apa nih kan gitu. Oke, Mbak Lia kalau memang mereka yang tertarik nih untuk dekorasi produknya menghubunginya kemana ya? Langsung ke Inter Indobis aja, nanti admin yang akan hubungin ke kita seperti apa. Oh Dan gitu, itu oke. jadi itu ada untuk fashion juga bisa, atau misalnya produk kerajinan juga bisa, misalnya rotan atau furniture itu juga bisa. Oke, jadi bukan hanya tertutup untuk produk makanan aja, tapi bisa lebih ke fashion, lebih ke kerajinan atau craft juga gitu ya, Mbak ya? Ya. Oke, dan juga nanti untuk teman-teman yang tertarik boleh langsung ke DM ke Inter Indobis ya. Nanti akan diarahkan kalau memang mau ke wilayah Timur Tengah, nanti bisa diarahkan langsung ke Mbak Lia. Kalau wilayah Asia Pasifik bisa langsung diarahkan ke CNI gitu ya. Yes. Oke, Mbak Lia, sebelum akhirnya kita mengakhiri, boleh kasih pesan-pesan dong buat teman-teman UKM yang udah hadir malam hari ini. Apa aja nih yang perlu dipersiapkan mereka atau ada motivasi apa buat mereka nih, Mbak Lia? Oke. Persyaratan-persyaratannya sebenarnya semuanya itu bisa mudah karena pemerintah udah banyak memberikan kemudahan buat kita. Tinggal kitanya aja terus berpikir kreatif dan berpikir positif. Everything gonna be fine. Everything gonna be fine. Yang penting maju dulu gitu ya. Betul, hajar aja dulu gitu. Hajar aja dulu. Aduh, aku seneng banget semangatnya nih ya. Oke, Mbak Lia, terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini, sudah sharing ilmunya yang luar biasa. Ya, semoga nanti next kita bisa ketemu lagi ya, atau mungkin nanti pada saat Simok di Jakarta kita bisa ketemu, bisa ngobrol secara langsung. Oke, Mbak Lia, semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke. Teman-teman tadi sudah ngobrol dengan Jenny sebagai perwakilan dari wilayah Inter Indobis untuk wilayah Asia Pasifik, dan juga kita sudah ngobrol dengan Mbak Lia Abdullah. Beliau adalah koordinator untuk Indonesian Mart Inter Indobis yang ada di wilayah Timur Tengah ya. Itu tadi ya, karena pasar masih sangat terbuka lebar untuk wilayah di Asia Pasifik ataupun di Timur Tengah. So, buat teman-teman semua malam hari ini yang teman-teman UKM yang udah hadir atau IKM yang udah hadir, hajar dulu, tadi kata Mbak Lia gitu, hajar dulu. Pokoknya masukin produk dulu, kurasiin dulu deh ya. Jadi mereka tetap butuh sampel dari teman-teman semua untuk dikurasi. Apakah produknya nanti akan bisa masuk ke pasar di Asia Pasifik atau akan bisa masuk di pasar di Timur Tengah. Nah, buat yang tertarik untuk join, boleh langsung DM ke Inter Indobis, Instagram Inter Indobis nih ya, di sini DM Instagramnya di sini, atau di profile nanti akan ada nomor WhatsApp dari admin Inter Indobis yang akan mengarahkan teman-teman semua. Persiapannya harus apa sih, kurasinya harus kapan, bagaimana, persyaratannya apa aja, kemudian sistem bagi hasilnya seperti apa, boleh banget semuanya langsung ditanyain ke situ. Dan ini mumpung masih soft launching ya, ditanyain dari sekarang untuk preparation ke grand launchingnya nanti di Januari 2021. Oke? So, akhir kata dari Simok Ika Pramesti, terima kasih untuk Inter Indobis, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir malam hari ini. Semoga sharing-sharing ilmunya bisa bermanfaat dan kita semua UMKM saatnya kita untuk berkolaborasi, bukannya berkompetisi. Oke, bisnis is not only about profit, tapi bisnis adalah bagaimana cara kita menjawab kebutuhan pasar, menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di pasar. So, semangat selalu dan tetap sehat. Sampai jumpa di live Instagram Inter Indobis yang berikutnya. Bye-bye!